Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 9 November 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nona S. Lawalata, dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Makatita. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ketiga, Majelis Jemaat menyampaikan bahwa dalam kebaktian Minggu 16 November 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Felicia Auleria Sauhali. 4. Jemaat pelaksanaan kebaktian sekolah minggu pada hari ini, Minggu 9 November 2025, berlangsung di Gereja Peniel pukul 11.00 WIB,
Mohon Papa Mama dapat menyampaikan kepada anak-anak untuk hadir dalam kebaktian dimaksud. 5. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa perkunjungan akhir tahun pelayanan 2025 akan dilaksanakan pada hari Senin 10 November 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025 pada pukul 18.00 WIB di setiap sektor pelayanan masing-masing, ditandai dengan bunyi lonceng pada pukul 17.00 WIB. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian TPI, WADA, dan UNIT untuk sementara ditiadakan. Keenam, Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk turut menyukseskan pelaksanaan konferensi daerah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Klasis Pulau Ambon yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 November 2025 di Jemaat GPM Niel Latuhalat. 7. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 2 November 2025 sebesar Rp13.381.000. 8. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan dari satu keluarga di sektor Mawar Saron Unit 4 berupa uang sebesar Rp1 juta. 2. Satu keluarga di sektor Kenanga Unit 1 uang sebesar Rp1 juta. 3. Saudara Farlesta Amanupunyo uang sebesar Rp1 juta. 4. Saudara Fian Kili-Kili di sektor Teratai Unit 3 uang sebesar Rp500.000. 5. Seorang anak di Ternate menyumbangkan 30 sak semen. 6. Seorang anak di Lateri menyumbangkan 20 sak semen. 7. Satu keluarga di sektor Teratai Unit 1 uang sebesar Rp500.000. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 9. Kepada jemaat kami sampaikan satu pemberitahuan. Yang pertama dari Pengurus Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon Wilayah Nusa Niue, dengan ini mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari segenap anak cucu B Nusa Amalatu Negeri Tuhaha yang berada di wilayah Kecamatan Nusa Niue untuk hadir dalam kebaktian bulan November 2025 yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 November 2025 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore bertempat di rumah keluarga Ibu Ellen Latuni, alamat OSM bawah, RT 02 Lorong Toko Linda. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Kedua, dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Universitas Patimura Fakultas Kedokteran bahwa telah dibuka program studi kedokteran gigi, program sarjana dan program studi pendidikan profesi dokter gigi, program profesi Fakultas Kedokteran Universitas Patimura. Untuk itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan informasi lanjut untuk mendaftarkan diri, dapat menghubungi instansi terkait pada Universitas Patimura Fakultas Kedokteran. Demikian disampaikan, terima kasih. Nyanyian persiapan kebaktian nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ajakan beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengaku keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat dipersilahkan berdiri. Umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pokok kuatku dan kemenangan.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca judulnya, lalu kita mulai. Bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, demikian bunyinya. Yang terambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 20. Yang dibawa judul hidup sebagai anak terang. Sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi, dan hiduplah di dalam kasih. Untuk kita sebagai persembahan dan bahkan harum bagi Allah. Tetapi percamburan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja jangan. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkan syukur. Karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus. Janganlah kamu disesatkan oleh orang fitnah, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu semua, tetapi segenap. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membawakan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ia janganlah turut mengambil, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutlah saja tapi segala sesuatu yang tidak ditelanjangi oleh Tuhan. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang hidup, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Shalom. Apa kabar jemaat? Baik, semuanya ada sehat-sehat kah? Ya, puji Tuhan Yesus. Beta sangat senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat semua.
dan bisa berdiri di mimbar pemberitaan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang daripadanya kita mesti kuat dan dimampukan oleh Roh Kudus menghadapi hidup ini dengan segala tantangannya. Jemaat yang beta kasihi, tema pemberitaan gereja di minggu kedua November ini adalah gereja yang arif menyikapi perubahan zaman. Kalau Bapak Ibu Saudara kembali merenung dan menghayati tema ini, sebetulnya mau kasih ingat ketong semua bahwa kehidupan yang ketong jalani sing cuma sebatas orang bilang dia berlanjut, tetapi juga terus berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman ini. Dan perubahan itu dia berlangsung di berbagai sektor kehidupan. Beta kasih satu contoh kecil dan sederhana saja. Misalnya di sektor perekonomian ataupun juga keuangan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau dolo-dolo ketong belanja barang dengan 100.000 rupiah ketong bisa bawa pulang barang itu satas merah. Betul kasih. Masa sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau ketong belanja 100.000 balik ini balik itu dan sebagainya, sempono lain. Tas beribot yang kecil saja. Nilai uang 100.000 sempung arti para memenuhi kebutuhan hidup sehari sekarang. Dan keadaan ini dia tentunya berpengaruh pada setiap kita, keluarga-keluarga Kristen, termasuk kita sebagai gereja, untuk beradaptasi dengan kondisi ataupun keadaan yang sudah sangat semakin rumit. Jadi kalau ketong mau beli sesuatu, belanja sesuatu, beli apa yang menjadi keluarga punya kebutuhan, bukan pada apa yang saudara dan beta mau dan ingin supaya beta bisa sama dengan orang lain di sana. Kalau ketong hanya cuma ingin ya memuaskan diri ya untuk supaya pamer ataupun juga untuk sama dengan orang lain, ya itu susah. Bukan itu saja saudara, hal-hal yang dulunya dianggap tabu, sakral, private atau pribadi kini sudah dianggap biasa. Jadi hal yang lumrah, bahkan sudah jadi konsumsi publik. Beta kasih contoh lah, urusan perjodohan, perselingkuhan, konflik rumah tangga, sampai pun pada perceraian mendominasi kehidupan kita. Coba ketong ikuti di televisi, di YouTube, ya di Facebook dan sebagainya. Kita menemukan acara-acara yang mengulas urusan pribadi, mulai dari infotainment, reality show, take me out, semuanya mempublikasikan urusan pribadinya ke media. Sebuah fenomena yang 10 atau 15 tahun lalu saya pernah terlintas dalam benak pikiran sebagian besar orang, tetapi ramai sekali dan itu digemari oleh banyak orang. Nah, fenomena lain juga yang tidak kalah menarik. Ini cerita beta punya satu pengalaman. Ya, satu kali beta duduk di ruang tunggu Bandara Patimura, ada seorang ibu muda sedang duduk asik sekali bermain ponsel sambil sesekali tersenyum, bahkan tertawa sendiri-sendiri. Beta pun dalam hati nih, ibu nih dia ya bukan mau kepo, tapi ibu nih dia sedikit mau tertawa sampai sing pikir kata orang lain kiri kanan ada duduk perhatikan. Sementara di samping ibu itu duduk anak laki-laki berusia 6 tahun lebih, bermain juga PlayStation Portable. Sengkala asiknya dengan ibu dan dia pemama. Nah, sesekali ibu ini, bapak ibu saudara, dia mengajak anaknya bicara, tapi anak itu dia jawab sekenanya saja. Jawab tapi dia sengtole, dia kata dia mama ada bicara. Dia terus asik dengan mainannya. Dia mama tanya terus, apa yang ibu bapak tahu? Anak ini dia berdiri, dia kasih tinggal dia pun mama bicara, dia cari tempat yang aman bagi dia pun diri. Nah, sikap anak ini sebetulnya mau bilang pada dia pun mama, jangan ganggu beta dulu mama, beta ada lagi asik nih. Bapak ibu sekilas memang ini
Sing ada yang istimewa dengan kejadian atau cerita mama dengan dia pun anak ini. Bahkan mungkin ketong anggap hal itu ya biasa-biasa saja. Ya. Tapi tahukah jemaat, tanpa sadar kita sebenarnya sedang membentuk gaya hidup yang semakin individualistik. Sebuah gaya hidup yang cuek bebek terhadap orang lain, yang ada lagi kehangatan di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Ya, masih ada banyak sebetulnya, ada perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cukup mendasar, yang berdampak bagi kehidupan bersama, termasuk di dalam keluarga-keluarga Kristen, baik secara moral, baik secara spiritual maupun juga secara etika. Arus perubahan ini dalam kenyataan tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga dalam kehidupan kita sebagai gereja, dalam kehidupan kita keluarga-keluarga Kristen, sehingga rumah dan keluarga tidak lagi menjadi at home, menjadi rumah yang menghadirkan rasa nyaman seorang dengan yang lain. Tidak ada lagi kehangatan dan perubahan persekutuan di dalamnya. Ya, setiap anggota keluarga berjalan sendiri-sendiri, sibuk dengan urusannya masing-masing. Visi keluarga menjadi kabur, yang ada ialah visi individu. Ya, tinggal satu atap tapi merasa jauh, seolah-olah yang bisa disentuh dan yang bisa terjangkau, apalagi dengan jet-jet masing-masing Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang bisa dieksplor, diungkapkan terkait dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi, nilai-nilai kehidupan yang semakin bergeser. Nah, terhadap fenomena ini, pertanyaan untuk kita ialah bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana seharusnya kita tidak terseret arus, tetapi juga tidak tertinggal dengan adanya perubahan zaman. Sebab itu gereja kita semua harus mampu menyikapi semua perubahan yang sedang berlangsung dengan tetap berpegang pada firman Tuhan Allah. Menarik, hari ini gereja lewat lembaga pembinaan jemaat GPM menetapkan Efesus 5 ayat 1 sampai 20 yang tadi Gotong baca. Di situ Rasul Paulus menyajikan sesungguhnya fondasi yang sangat kuat, yang sangat teguh bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen di Efesus pada masa itu, agar mereka dapat bersikap arif dan bijaksana dan mampu merespons dinamika zaman dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Memang Rasul percaya Tuhan Yesus, mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi di dalam perkembangannya ada guru-guru palsu yang datang mengecokkan iman atau percaya mereka. Bahkan juga ada tantangan-tantangannya. Tidak sepenuhnya orang-orang di Efesus itu mengakui mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena masih terpaut dengan menyembah dewa-dewa seperti Artemis dan sebagainya. Dan itu sangat mempengaruhi tatanan kehidupan umat pada masa itu. Dan karena itu surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat di Efesus untuk menguatkan iman mereka, mengingatkan mereka supaya mereka menjadi orang-orang percaya yang arif dan bijaksana, sehingga lalu terbuai membuat mereka justru harus masuk di dalam perangkap godaan-godaan, ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Lewat nats ini Paulus mengajak orang-orang di Efesus, termasuk kita juga, untuk meneladani Allah yang penuh kasih, sehingga dalam cahaya Allah, terang Allah, kita bisa mengamati, kita bisa menyaring dan bertindak dengan cepat sebagai anak-anaknya. Dan karena itu kita melihat di sini, ibu bapak saudara-saudara, pada bagian awal nats ini Paulus membuka dengan seruan atau himbauan di dalam ayat 1 dan 2 dibilang di situ. Karena itu hendaklah kamu menjadi penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihinya, dan hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan dan korban yang berkenan kepada Allah. Nah, himbauan ini saudara-saudara dikatakan Paulus untuk memberikan penegasan kepada jemaat di Efesus, bahkan memberikan penegasan kepada kita bahwa di tengah segala transformasi atau perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, satu hal yang bisa berubah dalam hidup ini, yang bisa tergoyahkan, yaitu kasih Allah. Itu tekanannya.
Sebab itu sebagai anak-anak yang hidup dalam kasih Allah harus mewujudkan kasih dalam kehidupan ini. Kalaupun tantangan-tantangan itu menerpa kehidupan keluarga Kristen, kasih Allah itu mesti menyatu di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika ada tantangan karena A, B, C, dan D, kasih Allah itu mesti terimplementasi dalam relasi hubungan suami istri, relasi ataupun hubungan orang tua anak, dan sebagainya. Kasih Allah itu membingkai perjalanan kehidupan kita, sehingga ketempung pikiran ini, ketempung hati ini, ketempung tindakan ini sing melenceng dari kasih Allah yang telah kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih Allah itu menjadi pondasi kita, saudara-saudara, sehingga kita yang disebut gereja yang bijaksana, tahu dan arif, sadar bahwa keberadaannya relevan bukan dengan mengejar setiap model yang ditawarkan oleh perubahan, melainkan terus berakar di dalam kasih Kristus. Jadi kasih Kristus itu mesti menancap dalam kehidupan dan pergumulan tiap keluarga. Kasih Kristus itu menancap dalam kehidupan kita sebagai pribadi lepas pribadi. Kasih yang memungkinkan gereja untuk beradaptasi tanpa mengorbankan hakikat atau keberadaan dirinya yang harus meneruskan kabar baik dari Tuhan. Jadi Paulus di sini saya hanya minta untuk kita menjadi peniru Bapak Ibu, tetapi untuk menjadi penurut Allah. Ini bukan sekedar tiru perilaku satu kali saja kita tiru, tetapi meniru hakikat dan karakter Allah itu dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dan kasihnya bukan sekedar ketong ungkap dengan kata-kata becinta us lebe, besayang us lebe, dan sebagainya. Tapi mari kita buktikan becinta us lebe, bekasih us lebe, betarga us lebe. Itu dalam ketemu kehidupan sehari. Jangan cuma hari Senin kita mengasihi, hari Minggu kita mengasihi karena sudah dengar firman Tuhan, lalu kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya kita bikin kehidupan hal-hal yang justru melenceng dari kasih Allah yang nyata. Sebab itu saudara-saudara, mari kita menyatakan yang terbaik dalam kehidupan ini. Setelah menegaskan dasar kasih, Paulus soroti hal-hal yang patut diwaspadai. Dia sebutkan dosa-dosa seperti nafsu seksual, kemerosotan moral, ketamakan, ucapan cabul, dan sia-sia. Kita bisa lihat dalam Efesus 5 ayat 3 dan 4 tadi. Nah, di era keterbukaan informasi yang melimpah ini, garis antara yang benar dan salah ini sering kabur, saudara-saudara. Beragam ideologi, pola hidup, norma baru bermunculan menantang keyakinan iman Bapak Ibu dan Beta. Gereja yang bijaksana yang langsung menolak segala yang baru. Kau terima ya yang baru itu datang. Tetapi punya hikmat, kita mesti punya kebijaksanaan untuk bisa menyaring. Kita diajak untuk menjadi anak-anak terang, ayat 5, pasal 5 ayat 8. Terang ini bukan untuk menerangi secara sembarangan, tetapi mengungkapkan kebenaran, menghalaukan yang jahat. Paulus bilang dalam kalimat, perbuatan-perbuatan gelap yang tak berguna lebih baik kamu menyingkapkannya. Itu artinya kita harus bisa mengenali tren, nilai atau kebiasaan zaman yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sekarang ini kita semua ya ada di dalam dunia ya medsos ya, teknologi, perkembangan teknologi. Kita terima itu sebagai sesuatu yang baik dalam ketempung kehidupan. Tapi kita mesti seleksi lah, mesti saring baik-baik. Ya konten-konten yang baik, yang positif, yang mesti bermanfaat dalam kehidupan ini. Sekarang kan banyak konten-konten ya yang Beta lihat. Kalau Bapak Ibu, ini Beta kasih contoh saja, ada setiap kali muncul di beranda di Facebook itu konten-konten yang mungkin ketong ketika lihat ketong tertawa, ketong rasa hati gili-gili ketong tertawa. Tapi ada konten-konten yang mungkin sekali itu mengandung lucu, tapi tanpa kita sadar itu juga mengandung pornografi. Lalu kemudian banyak orang yang meresponinya. Satu kali ada konten, ada 3 orangnya. Kalau siapa pernah ikuti di berandanya, beranda Facebooknya, ada konten 3 orang pemuda yang buta, yang timpang dan yang bisu.
Beta memang jujur saja beta ketika ikuti beta sedikit ya ada sedikit tertawa ya, beta menyadari itu. Karena apa? Ini yang buta, dia berjalan, dia tabrak ini tasonto, lalu kemudian yang bicara ini dia bicara sing jelas-jelas, lalu yang bisu ini dia tanggapi lagi. Jadi kacau balau. Ya, kacau balau. Tiga pemuda tadi menampakkan ya dalam keberadaan yang kurang, tapi pada akhirnya bisa dibuat, dikemas ya konten itu sampai menimbulkan ya kalau orang pertama kali baca tertawa. Tapi tanpa ketong sadar Bapak dan Ibu bahwa pada pihak yang lain ketong sedang ada dalam situasi bahwa ikut serta menertawakan bahwa justru ada kelompok-kelompok disabilitas. Ada yang mungkin tidak bisa melihat, ada yang bisu, yang tidak berbicara dengan segala kelemahan-kelemahan mereka. Tapi itu dijadikan konten yang mungkin supaya ya itu semacam hiburan. Tapi sesungguhnya tanpa ketong sadar, ketong juga ikut serta tertawa tapi ikut melecehkan orang-orang yang ada yang ditampilkan lewat peran-peran di konten itu. Jadi mesti kita hati-hati bahwa sesungguhnya mungkin itu sifatnya hiburan, tetapi pada akhirnya ketong justru sudah terbawa masuk, ketong tertawa, itu berarti bahwa ketong sudah ikut membullying, ya, ikut membullying dan meremehkan orang lain dengan segala keterbatasannya. Jadi hati-hati, siapa yang membuat konten juga, ya mudah-mudahan kontennya itu bisa bersifat ya positif, mengandung pesan-pesan yang moral yang baik, yang itu bisa diterima dan menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Jadi ada perubahan juga yang membawa manfaat. Gereja yang bijaksana bisa mengintegrasikan pendekatan baru yang efektif untuk menyebarkan luas Injil atau melayani orang lain. Bisa dijadikan ya kalau pagi-pagi bangun lalu ketong terima ada pesan-pesan firman, lalu membuat ketong bisa dikuatkan, dihiburkan, itu baik. Bahkan ketong bisa membalasnya dengan juga menyampaikan ya firman untuk saling menguatkan. Itu sebagai sarana pemberitaan Injil. Tanpa ketong sadari bahwa lewat media itu ketong menyampaikan sesuatu yang positif, yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau pada akhirnya ketong pakai media untuk hal-hal yang negatif, ini sekarang kan banyak orang yang bisa menyeleksi lain. Kalau beta kasih keluar ini di Facebook, di TikTok dan sebagainya, apakah ini bisa diterima oleh masyarakat ataupun jemaat atau setiap pribadi atau tidak? Malah sekarang ini orang ya ketong bisa lihat, ini sadis sekali ya Bapak dan Ibu. Ya saudara-saudara, bahwa bisa baku mati, ya, bisa saling menghujat. Nah, ini tantangan-tantangan di era kita digital yang justru membuat kita mesti selektif. Tren nilai-nilai baru itu ketong terima, tetapi jangan sampai kita terkecoh karena adanya perubahan-perubahan itu. Tapi baiklah kita mencoba untuk menempatkan diri dengan terang firman Tuhan supaya kita jadikan sebuah media misalnya itu bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Dan bagian akhir ini menjadi panduan bagaimana kita merespon perubahan secara dinamis. Itu sebabnya berhati-hati bagaimana kamu hidup. Firman Tuhan bilang jangan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Belajarlah memanfaatkan waktu yang ada, menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik ini, hidup ini dengan menjadi bermanfaat, mengalirkan energi positif bagi sesama, bagi orang lain melalui cara-cara kita yang dapat diterima, yang berguna bagi kehidupan banyak orang. Sebab masa ini penuh kejahatan Bapak dan Ibu. Keluarga-keluarga Kristen itu juga hancur karena juga ketong saya mampu menyeleksi, saya mampu untuk menyaring, dan karena itu lebih mudah terbawa oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu pada akhirnya ketong mati konyol sendiri. Gereja yang bijak yang harus pasif terhadap perubahan, tetapi dikatakan harus memanfaatkan waktu yang ada. Ini berarti ketong saya bisa tunda-tunda, saya hanya diam saja, tetapi mesti mencari peluang untuk terus berkarya. Puncak dari nas ini ada ajakan penuh dengan roh. Bikin sesuatu, melakukan sesuatu, bertindak sesuatu. Mari kita minta hikmat Tuhan. Bukan sekedar ketong ikut-ikutan tren semata.
melainkan minta bimbingan Roh Kudus membuat kita sebagai gereja sing mudah ya untuk terprovokasi ataupun sing mudah untuk ikut bujuk rayu dunia ini. Sebab ketika kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus, tentu kita bisa membedakan mana baik dan mana yang tidak baik, tentu kita hindari dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Mari kita berkomitmen hari ini untuk semakin mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita jemaat. Sehingga dunia bisa melihat kasih Allah melalui kita. Kita menjadi gereja yang arif menghadapi perubahan zaman, bukan soal kita ikut hal yang kekinian atau tinggal dengan yang lama. Ini tentang berpijak teguh pada kasih Kristus, punya kemauan untuk keluar dari perbuatan-perbuatan gelap lalu hidup sebagai anak-anak terang yang mampu mengisi waktu dengan pimpinan Roh Kudus. Ini yang harus kita jaga. Setiap keluarga, setiap diri kita jaga. Dengan begitu mari kita menjadikan keluarga sebagai basis pembinaan, dan ini menjadi perhatian kita semua. Kita tanamkan nilai-nilai kearifan sejak dini di dalam keluarga. Menjadi pertanyaan di dalam binakel keluarga, kita lakukan secara baik atau tidak. Ada waktu-waktu di mana kita bisa duduk bersama, saling mengingatkan, saling menasehati, bahkan bisa saling menegur satu dengan yang lain. Mari gunakan waktu binakel yang dibuat di dalam gereja ini dengan baik. Bukan sekedar bahwa nanti di dalam program jemaat ada binakel, ya dia berjalan lancar. Ya sebatas hanya program, tapi mesti dihayati benar bahwa pembinaan di dalam keluarga itu menjadi bagian penting yang mesti kita responi secara positif dan baik. Walaupun ada di tengah-tengah kesibukan bekerja, tapi mari ketong jadikan ketong punya keluarga, ketong bina ketong punya kehidupan anak-anak, saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan lain dalam pembinaan di dalam keluarga. Ketong yakin bahwa itu kalau ketong lakukan intens dan terus-menerus, maka sesungguhnya akan menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Mari jadikan kehidupan keluarga kita, jemaat kita sebagai mercusuar kasih dan kebenaran yang tidak akan pernah goyah oleh gelombang perubahan apapun. Melainkan berdirilah dengan arif dan bijaksana sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan segala tantangannya. Ini tugas Bapak Ibu Dembeta. Ya. Sudah semakin sulit kehidupan ini. Ketong saya tahu apa yang akan terjadi dengan ketong kehidupan di 2026 nanti, 2027 nanti. Apa yang akan terjadi dengan ketong generasi anak-anak kita. Belum ada kata terlambat untuk Bapak Ibu Dembeta. Ketong jadikan ketong punya keluarga itu sebagai tempat yang at home, di mana seluruh anggota keluarga merasa nyaman seorang dengan yang lain, dengan tetap mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, dan saling mengasihi di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Kita tunjukkan itu dengan sungguh-sungguh, dan lewat kita Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita puji Tuhan, nyanyian rohani 139 ayat 1, 3 dan 5. Kami
Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketemu ada dalam persembahan syukur di saat ini. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di
Jemaat, mari kita berdoa. Di hadapanmu kini telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami maupun persembahan persepuluhan yang kami bawa dari seluruh kehidupan rumah tangga bahkan keluarga pribadi-pribadi kami. Tuhan terima, berkati dan kuduskan semuanya agar dapat dipakai untuk pelayanan-Mu. Amin. Diberikan kesempatan bagi vokal grup perempuan sektor Anggrek untuk memuji Tuhan.
kasih ibu-ibu untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah pujian ini jadi berkat bagi kita semua. Jemaat kita akan berdoa syafaat dan marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Bapa yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Kasih, Bapa yang telah menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali lagi di hari Dominggu yang kedua pada perjalanan kami di bulan November 2025 ini. Bersama dengan umat Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami boleh dilayakkan Tuhan untuk ada di hari ini dengan segala keadaan kami yang baik. Kami bersyukur karena Tuhan telah menuntun kami melewati satu usbu perjalanan kami. Dan kami siap untuk melangkah di usbu yang baru dengan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, tetap menuntun dan menyertai hari-hari hidup dan kumul kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami juga telah Tuhan tuntun dan sertai kami di dalam ibadah pada pagi ini dan telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami hidup sebagai anak-anak terang yang bisa memberikan dampak yang baik dalam kehidupan di dunia ini, dalam lingkungan kehidupan sehari-hari kami, di keluarga, di gereja, di masyarakat, bahkan dalam ruang-ruang perjumpaan kami dimanapun. Kami sadar Tuhan bahwa kami belum secara maksimal hidup sebagai mana Tuhan inginkan lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami sangat terbatas, kami manusia berdosa. Setiap kali kami mengaku untuk mau setia ada dalam jalan Tuhan, tapi berbarengan dengan itu kesetiaan kami bisa saja berubah karena berbagai hal, apalagi di tengah-tengah perubahan zaman yang menantang kami saat ini. Sehingga iman kami, percaya kami kepada Tuhan menjadi kabur. Kami tidak bisa menghadirkan damai sejahtera dan jadi berkat bagi banyak orang. Justru karena kami lalai dalam memenuhi panggilan kami sebagai anak-anak terang. Oleh karena itu kami bersyukur atas firman-Mu, mengingatkan kami supaya kami teguh berdiri tidak tergoyahkan atas perubahan zaman. Kami bisa menerima berbagai yang berubah dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi biarlah Roh Kudus menuntun kami semua supaya kami mampu menyaring apa yang jahat untuk tidak dilakukan, tapi bisa menerapkan yang baik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan telah memberkati jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat Niel Bentas ini, mulai dari para pelayan sampai pun pada umat Tuhan di setiap keluarga ataupun rumah tangga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka semua dalam gumulan-gumulan kehidupan bersama keluarga. Ada orang tua, ada papa mama, ada anak-anak, ada adik dan kakak, saudara bersaudara. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha dan kerja yang dilakukan untuk pencarian nafkah hidup bagi kelangsungan keluarga. Tuhan buka jalan bagi mereka lewat kerja-kerja dan usaha-usaha mereka apapun bentuknya. Kami sangat percaya satu usbu yang akan dilewati, berkat Tuhan tersedia untuk dijemput dan diterima, dinikmati oleh umat Tuhan. Ajarlah mereka untuk tahu bersyukur dan tahu membagi bagi sesama lewat apa yang mereka terima dan mereka peroleh sebagai anugerah dan berkat dalam hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan Allah, berkenan
memberkati kiranya setiap keluarga, jauhkanlah mereka dari hal-hal yang buruk, teristimewa dalam tantangan-tantangan, menyikapi tantangan-tantangan yang bisa menggoyahkan keluarga. Tingkat perceraian begitu tinggi, ada banyak hal yang terjadi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan fisik psikis terganggu oleh setiap anggota keluarga. Karena itu kami memohonkan kiranya Tuhan melawat dan menolong. Kalaupun ditemukan ada umat-Mu yang justru ada dalam berbagai dilema dan membuat ketidaknyamanan dalam hidup di tengah keluarga, biarlah Tuhan menolong mereka untuk bisa keluar dari situasi-situasi hidup yang sulit ini. Biarlah kami menjadi penurut-penurut Allah. Kami menjadi orang-orang yang setia, suami yang setia, istri yang setia, bahkan anak-anak yang setia. Kami berdoa biarlah kesetiaan kami wujud nyatakan itu dalam panggilan kami dimanapun, termasuk anak-anak kami dalam setiap pergaulan mereka. Di luar sana menawarkan berbagai tren, mode, dan sebagainya. Tapi biarlah lewat nasihat, didikan, asuhan, peringatan yang kami berikan untuk setiap anak-anak kami, remaja maupun pemuda, biarlah mereka pegang teguh setiap nasihat kami sebagai orang tua, supaya dengan demikian mereka tidak terkecoh dengan rayuan dunia ini. Mereka tetap fokus kepada Kristus yang menyelamatkan hidup, yang telah memberikan cintanya, kasihnya, sampai mengorbankan tubuh dan darah untuk keselamatan kami semua. Oleh karena itu kami terus kiranya diingatkan untuk hidup di dalam kasih, supaya kasih Kristus itu mengikat kami di tengah keluarga, mengikat kami dalam perjumpaan-perjumpaan kami dimanapun, supaya kami tahu membedakan mana baik dan tidak baik untuk dihindari. Terima kasih Tuhan, masa depan anak-anak kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan memberkati semua perjuangan anak-anak kami, supaya dengan demikian mereka menjadi berhasil menjadi anak-anak terang yang dapat menikmati kebaikan dan berkat anugerah Tuhan. Untuk masa depan mereka kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Perjuangan mereka untuk belajar yang sungguh-sungguh dan keras di tengah berbagai tantangan-tantangan kehidupan sekarang, termasuk tantangan di dunia pendidikan pun, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan buka jalan untuk setiap anak-anak kami supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh, supaya dengan demikian pada waktunya mereka menjadi berhasil. Kami berterima kasih buat Tuhan bahwa lewat doa dan topangan dalam pergumulan gumul kami sebagai orang tua, kami bisa menikmati capaian-capaian kebahagiaan dan sukacita yang diterima anak-anak kami. Dan karena itu bersama dengan kehidupan keluarga dan anak kekasih Alvin Taruh Padang yang boleh lolos seleksi Bintara TNI Angkatan Darat, kami membawa syukur keluarga untuk anak kekasih ini kepada Tuhan. Apa yang sudah ia gumuli dalam perjuangan untuk bisa lolos seleksi Bintara TNI Angkatan Darat, Tuhan jawab itu. Biarlah Tuhan memberkati anak Alvin ini supaya ke depannya ia menjadi sosok ataupun figur yang dapat dicontohi, yang bisa menjadi terang bagi kehidupan dimanapun dia berada. Untuk semua proses ke depannya kami serahkan kepada Tuhan bersama keluarga yang tetap mendoakan, dan kami semua sebagai jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sambut kehidupan kami semua dengan doa dan pergumulan untuk anak ini, termasuk juga anak-anak di dalam jemaat ini dalam perjuangan untuk masa depan mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur kepada Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan maupun hari-hari bahagia lainnya yang diperoleh keluarga-keluarga dalam jemaat ini. Tuhan Yesus terima ungkapan-ungkapan syukur mereka. Biarlah apapun yang mereka nikmati sebagai anugerah memberikan sukacita dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Dan perjalanan hidup ini juga kami tidak lepas dari tantangan, termasuk tantangan sakit penyakit yang diderita. Oleh karena itu doa kami untuk anak Ariel Talakua yang sementara ini dirawat di rumah sakit tentara. Kami berdoa bagi anak Aditya Nimres Kosu yang ada juga dirawat di rumah sakit yang sama. Tuhan Yesus
Biarlah Tuhan nyatakan kuasa memulihkan, menyembuhkan kedua anak ini. Bahkan juga mungkin pergumulan umat yang lain sementara bergelut dalam tantangan-tantangan sakit yang sedang diderita. Kami berdoa dalam kuasa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah kehidupan anak-anak kekasih-Mu ini disembuhkan lewat pelayanan para medis yang setiap saat dengan setia melayani mereka. Segala bentuk obat-obatan, makanan, minuman, bahkan air infus sekalipun Tuhan Yesus memberkati supaya membawa faedah besar kesembuhan bagi kedua anak kekasih dan juga bagi jemaat-Mu yang lain. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas kasih Tuhan juga yang telah memperkenankan kehidupan saudara-saudara kami yang setiap harinya dalam tanggung jawab sebagai pengojek, khususnya pengojek Mawar Saron. Mereka bawa syukur-syukur mereka untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua yang mereka aktakan kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan syukur mereka. Mereka punya tanggung jawab sangat penting juga dalam perjalanan hidup, bukan saja bagi keluarga tetapi juga bagi banyak orang lewat pelayanan, jasa pelayanan mereka. Karena itu setiap harinya kami menyerahkan mereka punya kerja-kerja sebagai pengojek. Dalam tangan kasih Tuhan Yesus kami yakin mereka punya kerja akan jadi berkat bagi rumah tangga, bahkan dapat dinikmati dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Biarlah berkatilah ya Tuhan setiap yang mereka lakukan. Tuhan jaga mereka dari segala celaka sampai pada maut. Biarlah mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan setiap waktu. Hari ini kami berdoa juga bagi kelima anak kekasih kami, Angel Ulorlo, Nando Pagaya, Kelvin Pesireron, Kristo Ulorlo, Junet Mendes, yang pada beberapa waktu mereka telah menjalani tanggung jawab sebagai pengurus wadah pelayanan pemuda sektor Anggrek. Dan hari ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka sudah secara maksimal melayani Tuhan dengan tanggung jawab sebagai pengurus wadah pelayanan pemuda. Biar Tuhan Yesus memberkati semua yang telah mereka kerjakan untuk pengembangan pelayanan di jemaat ini pada waktu yang sudah mereka lakukan dan mengisinya. Dan karena itu sebagai hamba Yesus Kristus, kami melepaskan kelima saudara kekasih kami dari tanggung jawab sebagai pengurus wadah pelayan pemuda sektor Anggrek. Bila kasih Tuhan merahmati mereka dengan kebaikan dan juga dengan sukacita, supaya dalam tanggung jawab dimanapun mereka berada di tengah-tengah jemaat ini khususnya, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka menjadi sosok-sosok pemuda yang dapat diandalkan dalam pengembangan tugas dan tanggung jawab dimanapun. Berkati pribadi maupun juga keluarga-keluarga mereka yang menopang, supaya hidup mereka diberkati kini dan di sepanjang masa. Ya Tuhan Allah, kami mau berdoa dan berterima kasih buat Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan bagi jemaat ini untuk berkarya. Dan karena itu jemaat dengan pergumulan membangun pastori jemaat. Dan karena itu kami berdoa bagi setiap jemaat, Bapak Ibu keluarga yang telah memberikan sumbangsi pikiran, tenaga, bahkan juga materi untuk membangun pastori jemaat. Mereka telah memberikan sumbangan. Karena itu bagi tiap keluarga ataupun secara pribadi di sektor Mawar Saron unit 4, keluarga sektor Kenanga unit 1, bahkan keluarga di sektor Teratai unit 1, bahkan juga saudara-saudara kekasih kami Vian, Verlesta, bahkan seorang anak di Ternate dan juga anak di Lateri yang telah memberikan sumbangan berupa materi, uang dan sebagainya. Tuhan berkati semua sumbangsi mereka. Kalaupun ada yang telah memberikan dan lupa kami doakan dalam pergumulan kami saat ini, tapi mereka telah memberikan dengan ketulusan hati. Tuhan terima dan sambut itu. Biarlah apa yang mereka berikan kembali jadi berkat bagi pribadi, bahkan rumah-rumah tangga mereka. Kami berdoa ya Tuhan Allah bagi persiapan perkunjungan akhir tahun yang dimulai besok sampai selesai di masing-masing sektor. Tuhan Yesus persiapkan para hamba dan pelayan, Bapak Ketua Majelis Jemaat, para pendeta di jemaat ini,
bahkan perangkat penatua diaken yang akan berproses dalam perkunjungan akhir tahun. Setiap keluarga yang sedang menanti Tuhan Yesus berkenan melawat dan memberkati mereka semua. Biarlah perkunjungan akhir tahun boleh berjalan dengan lancar dan baik adanya. Kami yakin sungguh Tuhan, para hamba dan pelayan-Mu diberikan kekuatan kesehatan yang prima, supaya mereka dimampukan untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab perkunjungan akhir tahun dengan segala baik, dan umat Tuhan terberkati lewat kehadiran para hamba dan pelayan-Mu. Hari ini Tuhan sedang berlangsung pelaksanaan Komperda ke-19 Angkatan Muda GPM daerah Pulau Ambon. Tuhan Yesus berkenan memberkati semua proses yang sedang berlangsung, biar Komperda ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan berbagai keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi pengembangan Angkatan Muda khususnya di wilayah daerah Pulau Ambon ini. Kami juga berdoa dan berterima kasih bahwa persidangan Sinode ke-39 Gereja Besar Maluku boleh selesai dengan pertolongan Tuhan, termasuk jemaat di sini menopang dengan segala sumbangsi mereka. Kami percaya biarlah apa yang telah diberikan untuk gereja ini terberkati dalam kehidupan mereka di sepanjang masa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin kami di setiap level. Tuhan Yesus berkati dan rahmati mereka dengan hikmat-Mu, supaya mereka dapat memimpin daerah, kota, bahkan di tingkat-tingkat yang ada di wilayah kelurahan maupun RT RW. Semoga kehidupan semua kami sebagai warga masyarakat dapat mengalami sukacita lewat pelayanan yang diberikan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang telah mendukung ibadah ini dengan peran kami masing-masing, termasuk paduan suara perempuan sektor anggrek, para pelayan yang telah melakukan fungsi dan peran kami yang telah bekerja bersama-sama dalam menopang jalannya ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Ampuni kami kalau sekiranya dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami buat tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi Tuhan, terimalah kami dengan doa dan pergumulan kami, sebab kami berdoa bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di sorga kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah jalani hidup sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayalah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Jemaat terkasih, sekarang terimalah
janji penyertaan Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk untuk bersyukur jemaat. Ibadah selesai, shalom. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat